Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Yoga, Kak Tasya, Ratna. Nah, kali ini kita ada kedatangan teman baru. Siapa ya? Siapa dia? Yang berbeda pastinya dari baju kita sekarang, yaitu Henry. Kak Henry. Bener ya? Kita hari ini pakai baju kuning ya. Kuning-kuning, kayak apa Kak Yoga? Tapi bukan tai ya. Kuning menandakan kita tetap semangat dan ceria. Kita hari ini mau ceria, mau bersuka cita karena kita mau memuji Tuhan. Nah, jangan berlama-lama, langsung aja kita siapkan diri kita, hati kita, dan semangat kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan hari ini. Yang di rumah, ayo cepat semangatnya dan bangun dari rebahannya, karena saya tahu sekarang banyak kaum rebahan. Ayo bangun semuanya, kita mau memuji Tuhan. Silakan kata saya. Yuk kita sama-sama mau siapin hati dan pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama bangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi, lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dan berdoa bersama-sama. Kita mau angkat satu pujian kita yang berkata, "Ku mau cinta Yesus." Meskipun
Sama-sama adik-adik kita berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, bersuka cita karena kebaikan yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan sediakan buat kami untuk menikmati segala kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas orang tua kami. Kami siap Tuhan Yesus meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, hari ini kita mau senang-senang, hari ini kita mau daki-daki dengan semangat yang apa? Yang berantusias. Ya, haleluya. Nah, daki-daki gunung yang tinggi. Sama-sama kita bergoyang buat Tuhan. Amin. Turun. Lembah yang dalam melintasi padang hijau membentang. Yesus di kanan, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas ya, di bawah kau ada. Sukanya mana sukanya? Di duka. Karena Engkaulah Yesusku. Daki-daki lagi ya teman-teman. Turun. Lembah yang dalam ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Sukanya mana? Yesusku, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena Engkaulah
kita di sini senang, di sana senang. Mana-mana kita senang. Yuk. Sama-sama katakan. Sini senang, di sana senang. Di mana-mana. Mana-mana hatiku senang. Oh, senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Kaki deh. Tangan diapain? Tangan. Minggu. Goyang-goyang. Putar badan. Kaki senang-senang. Tangan dilambai-lambai. Minggu. Goyang-goyang. Putar badan. Sekali lagi. Di sini senang. Di sini senang. Di Sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, di sini senang. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. kaki deh. Sentak-sentak, tangan dilambai-lambai. Pinggul digoyang-goyang. Putar badan. Kaki deh. Sentak-sentak, tangan dilambai-lambai. Pinggul digoyang-goyang. Putar badan. Stop teman-teman. Stop dulu. Karena kita sekarang tidak di gereja dan sekarang kita di rumah, kita mau bilang di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Oh di rumah senang, di gereja senang, di Mana-mana hatiku senang. itu ya. Oke, siap semuanya. Oke, musik. Woo. Di rumah. Yeah. Di rumah senang. Hey. Gereja senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, Di rumah. di rumah senang. Di Mana-mana hatiku kaki. kaki disentak-sentak, tangan Tangan. dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, Kaki. Di sentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. putar badan. Oke. Masih semangat nih Kak, lanjutkan ayo. Sekarang karena lebih hot ya, lebih semangat. Haleluya. Haleluya. Lanjut Kak, lanjut Kak. Iya ya. Happy. Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin happy. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin hingga badannya besar. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lagi aneh, lebih aneh binatang bebek. Panjang kakinya pendek. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Kikong badannya besar. Kikong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Katakan haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Oke, karena kita sudah bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Yes. Udah sampai keringetan, kakak-kakak udah keringetan belum? Keteknya udah keringetan. Udah basah. Kalau udah semuanya keringetan, kita udah semangat memuji Tuhan. Nah sekarang kita juga harus semangat untuk dengerin firman Tuhan. Supaya kita dalam hidup kita mau sekolah, cita-cita kita di rumah, dimanapun kita, apapun yang mau kita impikan dalam hidup kita bisa tercapai oleh karena Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Haleluya.
semuanya siapkan hatinya dan pikirannya, fokus. Walaupun di rumah kita harus tetap bisa fokus bersama-sama. Dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama. Biarlah cerita itu tetap sampai selama. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan kita, tutup mata kita tundukkan kepala kita. Semuanya ikutin kata Syia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah semangat memuji, memuliakan namamu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarkan apa yang kami dengar dan apa yang kakak sampaikan boleh tertanam dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat bersuka cita dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu sama Kak Yuli? Kak Yuli berdoa kalian selalu sehat dan semangat. Kita mau dengerin cerita hari ini. Nah, minggu lalu kan Kak Helen cerita tentang murid-murid Yesus yang datang ke kubur dan menemukan kuburnya kosong. Nah, minggu ini ceritanya masih tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, sia-sia kepercayaan dan iman kita, adik-adik. Nah, mau cerita minggu ini apa sih? Cerita minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Jadi, waktu Maria Magdalena dan murid-murid yang lain menemukan kubur kosong, pada hari yang sama di tempat yang berbeda, terjadi juga penampakan Yesus kepada murid yang lain. Kita simak ya ceritanya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Shalom adik-adik, puji Tuhan, Kak Linda bisa menjumpai adik-adik di rumah hari ini. Tadi semua sudah menyimak ya firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Willy dari Injil Lukas pasal 24 tentang peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada 2 orang muridnya dalam perjalanan mereka dari kota Yerusalem ke kampung yang bernama Emmaus. Saat ini Kak Linda mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama belajar dari peristiwa penampakan ini. Kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini. Yuk buka Alkitab adik-adik dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama ya. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Itu tadi ayat 17, kemudian ayat 19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Dari bacaan kita tadi, ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada 2 orang muridnya. Pertama, apakah yang kamu percakapkan? Kedua, apakah itu?
Dari pertanyaan itu kemudian dua orang murid itu langsung bercerita. Mereka mengeluarkan unek-uneknya, kesedihannya terhadap apa yang saat itu mereka alami. Tuhan Yesus yang mati, kemudian kubur yang kosong, yang gak ada Tuhan Yesusnya lagi, gak ada jenazahnya. Mereka sedih dan muka mereka muram. Nah, waktu Tuhan Yesus mendengarkan murid-murid ini bercerita, Tuhan Yesus tidak bilang seperti ini, udah cukup, saya udah tahu. Tuhan Yesus nggak bilang seperti itu adik-adik. Padahal Tuhan Yesus kan itu Tuhan yang maha tahu. Ya kan adik-adik? Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Sebelum Tuhan bertanya, sebenarnya Tuhan udah tahu apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka perbincangkan. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Nah, tetapi kenapa Tuhan bertanya? Kenapa Tuhan mengajukan dua pertanyaan ini? Kak Linda mencatat bahwa Tuhan ingin ada komunikasi. Ya, Tuhan ingin bercakap-cakap dengan dua orang muridnya ini. Tuhan memang Tuhan yang maha tahu, tetapi Tuhan ingin mendengar, Tuhan ingin mengetahui apa yang mereka pikirkan dan itu keluar dari mulut mereka sendiri. Nah, adik-adik, saat ini ketika kita dalam pandemi yang cukup panjang ya, udah setahun, sudah cukup lama setahun. Pasti Kak Linda tahu ada banyak persoalan yang Kak Linda dan juga adik-adik di rumah alami ya selama masa pandemi yang sudah setahun ini. Saat ini, kalau Tuhan Yesus datang kepada kita dengan pertanyaan yang sama, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu percakapkan? Maukah adik-adik di rumah untuk bercerita kepada Tuhan Yesus? Cerita aja apa adanya. Tuhan, aku sebenarnya sudah mulai bosen ya dengan sekolah, gak ketemu teman. Aku pengen sekolah seperti biasa, aku kepengen pergi ke gereja seperti biasa. Sampaikan kepada Tuhan. Kemudian ketika kita mungkin ada dalam masalah dengan teman, dengan saudara kita, sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang disembah, Tuhan yang dikenal oleh dua orang murid tadi, murid Tuhan Yesus tadi yang kita sudah baca, adalah Tuhan yang sama yang Kak Linda dan adik-adik sembah saat ini. Tuhan yang mau mendengarkan mereka cerita adalah Tuhan yang sama yang juga mau mendengarkan cerita doa-doa kita saat ini. Kita bersyukur adik-adik kita punya Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang kemudian bangkit dan hidup. Dan dia hidup, ya Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan mau mendengarkan setiap persoalan, setiap keluh kesah kita. Oh ya adik-adik ingat seorang raja di Alkitab, yang ditulis di Alkitab, raja yang sangat terkenal deh pokoknya. Raja Daud, raja orang Israel, terkenal banget kan? Dari kisah-kisah banyak yang bisa kita baca di Alkitab. Raja Daud ya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dari kitab Mazmur kita bisa baca bagaimana Raja Daud mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Segala kesedihannya. Raja Daud juga mengajak umat Israel untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Ada satu ayat di Mazmur yang mengatakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, hai umat. Ya, saat ini juga Kak Linda juga mengajak adik-adik di rumah supaya kita bisa mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Adik-adik mungkin ada yang mengalami masalah ya,
atau ada di antara adik-adik yang pernah bercerita kepada seseorang, entah itu teman, entah itu saudara, bercerita, kemudian orang itu bilang gini, stop. Kamu udah cerita ini udah berkali-kali. Hah? Iya, kamu udah berkali-kali cerita yang sama. Mungkin ada yang pernah ngalamin, tapi mungkin juga nggak ada ya. Nah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Kak Linda dan adik-adik sembah, Tuhan yang bangkit itu mau mendengarkan persoalan dan keluh kesah kita. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan aja, bercerita kepada Tuhan. Tentunya bukan hanya keluh kesah loh adik-adik. Ketika kita juga sedang gembira, sedang bersuka cita, kita juga bisa datang pada Tuhan. Mengatakan, Tuhan terima kasih, hari ini aku bersuka cita, hari ini aku bergembira. Terima kasih untuk semuanya. Ya, dalam berbagai keadaan, dalam berbagai situasi yang adik-adik hadapi, adik-adik boleh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua adik-adik, apa yang bisa kita pelajari? Oh ya, tadi pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang peduli. Tuhan Yesus itu Tuhan yang mau mendengar setiap persoalan kita. Nah, adik-adik, yang kedua kita mau belajar apa lagi dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus ini. Buka Alkitabnya lagi, masih dalam kitab Injil Lukas di ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, adik-adik, ternyata ada sesuatu yang menghalangi mata dan pikiran dua orang murid Tuhan Yesus ini sehingga mereka tidak kenal dengan Tuhannya. Saat ini adik-adik, mungkin ketika adik-adik baca firman Tuhan, baca, aduh kok aku nggak ngerti ya, aku nggak mudeng dengan firman Tuhan yang aku baca. Apa ya maksudnya? Nah, adik-adik, kita juga bisa datang pada Tuhan. Kita bisa minta, Tuhan, bukakan pikiranku supaya aku dapat mengerti firman Tuhan, supaya aku dapat memahami apa yang aku baca. Kemudian mungkin adik-adik ada yang udah kelas 6 ya, sebentar lagi akan ujian, kemudian akan pindah, akan naik ke SMP. Adik-adik yang mungkin tidak memahami, tidak mengerti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru, karena sekarang sekolahnya juga online, mau bertanya juga waktunya mepet mungkin kalau lagi sekolah online. Adik-adik bisa bertanya sama Tuhan, karena Tuhan itu yang memiliki segalanya, Tuhan yang punya hikmat, Tuhan yang berkuasa membukakan pikiran setiap kita. Seperti yang dialami oleh dua orang murid Tuhan Yesus ini dan juga di berbagai peristiwa penampakan Tuhan Yesus. Dijelaskan di sana bahwa Tuhan Yesus membuka pikirannya. Wow, dari yang tidak mengerti, dari yang tidak kenal menjadi mengenal Tuhan. Dari yang tidak paham menjadi paham. Bisa adik-adik. Karena apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha kuasa. Jadi ketika adik-adik menghadapi masalah, persoalan, nggak ngerti baca firman Tuhan ini kok nggak ngerti, nggak mudeng, sampaikan pada Tuhan, tanya sama Tuhan dan minta Tuhan tolong supaya mata kita, pikiran kita boleh terbuka dan kita boleh mengerti. Oh, ternyata yang aku baca itu maksudnya ini, baru ngerti. Nah, di ayat yang selanjutnya kita mau baca. Adik-adik, ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Wow, ajaib ya. Mereka terbuka matanya dan kemudian mereka mengenal Tuhan Yesus. Kak Linda berdoa supaya adik-adik di rumah
dan juga kakak, kita boleh mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Mungkin apa yang sedang kita alami saat ini kita belum mengerti, tetapi minta Tuhan hari demi hari membuat Tuhan kita boleh mengerti Tuhan apa yang sedang terjadi. Bahkan setiap firman yang kita baca, kita boleh mengerti. Ya, adik-adik, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan bukakan setiap pikiran kita, dan minta juga supaya kita penuh keberanian boleh datang kepada Tuhan, menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang hidup dan bangkit, yang mau mendengar setiap doa-doa kita. Ya, semuanya sikap berdoa. Kita bangkit berdiri, Kak Linda ajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh kembali mengingat bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada 2 orang murid Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka yang tadinya tidak mengenali Tuhan dan akhirnya mereka mengenali Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa supaya hari-hari ini juga kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Lewat segala sesuatu yang kami alami, kami boleh semakin kenal Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu itu nyata dalam hidup kami semua saat ini. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan setiap kami kekuatan iman untuk dapat terus berdoa, untuk dapat terus menyampaikan segala permohonan dan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini belum kami menerima jawaban dari Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa sepanjang minggu ini, anak-anak dan juga keluarganya masing-masing ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Tangan Tuhan yang kuat itu memegang tangan kami semua, sehingga kami dimampukan untuk melewati sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan terus bersyukur. Kami percaya ada kuasa yang besar di balik setiap ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.